Selamat sore Mas Iman. Selamat sore, Mas. Suara saya kedengeran nggak? Nah, kedengeran. Jelas sekali. Suara saya juga jelas ya, Mas ya? Ya, jelas lah lumayan. Masih kedengar. Oke, terima kasih Mas Iman sudah mau join di FOMO kali ini ya. Fokus Netcom kali ini bersama saya Alfa Mandalika, Mas Iman. Nah, Mas Iman, kita akan membahas terkait isu yang sempat ramai dibicarakan nih dalam 1 minggu terakhir inilah, terkait dengan kesejahteraan guru nih. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan statement bahwa guru PNS mendapatkan tambahan kesejahteraan 1 kali gaji pokok. Nah, guru-guru yang non-ASN, tunjangan profesionalnya ditingkatkan menjadi 2 juta nih. Nah, isi pidato Presiden ini memang memunculkan banyak ini ya, tafsiran gitu ya, bahwa apakah guru yang PNS 2025 ini akan naik 1 kali gaji, atau sementara tunjangan guru yang non-ASN juga akan naik 2 juta. Nah, menurut pandangan Mas Iman nih, selaku Kepala Bidang Advokasi ya, P2G, Pendidikan dan Perhimpunan dan Pendidikan dan Guru ini, gimana Mas Iman melihat statement dari Pak Presiden Prabowo? Iya, yang pertama kami mengapresiasi karena ada itikat baik dari Pak Presiden Prabowo di awal pemerintahannya, ada upaya untuk memperbaiki kesejahteraan guru. Ya. Tapi nih ya gitu kan. Nah, pidato Pak Presiden yang kemarin itu memang menimbulkan multitafsir di kalangan para guru. Oke. Nah, jadi ketika kami mengamati pidato tersebut, memang yang dimaksud dengan penambahan penghasilan atau gaji ini sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Jadi kalau saya boleh bagi ya, pidato Pak Presiden, Pak Prabowo itu, kalau saya bagi itu ada 4 kategori. Okay. Yang pertama adalah guru ASN, aparatur sipil negara, yang terbagi menjadi 2, yaitu guru PNS dan P3K yang sudah bersertifikasi. Itu saya masukkan kategori pertama, dijanjikan akan ada penambahan 1 kali gaji pokok. Pertanyaannya, kalau memang 1 kali gaji pokok, guru-guru ASN tersebut kan memang yang sudah bersertifikasi memang sudah dapat. Pertanyaannya, ini akan dapat lagi atau memang hanya meneruskan tahun-tahun sebelumnya? Karena kalau mereka sudah dapat sertifikasi dan mendapatkan tambahan lagi, memang angkanya nggak masuk akal ya. Kalau kami hitung, guru di Indonesia kan ada sekitar 3,3 juta. Yang sudah sertifikasi, terutama guru PNS lah ya, katakan ASN, itu ada 1,3 juta. 1,3 dikali berapa nih 1 kali gaji pokok? Nah, pertanyaannya, ASN itu gaji pokoknya kan beda-beda sesuai dengan golongan. Yeah. Kalau menurut Perpres nomor 5 tahun 2024, gajinya antara 1,6 sampai 6 juta. Kalau kita ambil jalan tengah aja rata-rata misalkan ya Mas ya, 1,3 juta guru dikali 3 juta rupiah dikali 12, angka yang kami temukan adalah 46 triliun. Nah, sedangkan Pak Prabowo dalam pidatonya mengatakan akan ada penambahan 16 triliun. Jadi dari angka itu saja sepertinya, mohon maaf ya, putus harapan. Jadi yang guru PNS, ASN, P3K yang sudah bersertifikasi, sepertinya ya tafsiran kami, karena ini menafsirkan pidato, sepertinya tidak akan berubah gitu, tidak akan ada penambahan. Adapun untuk guru-guru non-ASN tapi dia bersertifikasi, nah yang masuk kategori ini siapa aja? Yang pertama guru swasta, guru bukan di sekolah negeri yang sudah bersertifikasi, dan juga guru yang mengajar di sekolah negeri tapi dia bukan ASN, berarti guru honorer, tapi sudah PPG bersertifikasi. Nah, guru-guru inilah yang kemungkinan besar disampaikan Pak Prabowo mendapatkan 2 juta rupiah. Garis miring 1,5. Dari 1,5 menjadi 2 juta, berarti penambahannya 500.000. Nah, ini yang kategori 2 ini yang sebetulnya secara operatif benar-benar naik. Kategori ketiga adalah ada sekitar ratusan ribu guru-guru yang belum
sarjana itu akan dibantu oleh pemerintah supaya kuliah lagi lah kira-kira. Kategori keempat inilah yang sebetulnya kami harapkan nasibnya itu jelas, yaitu guru non ASN yang belum sertifikasi. Dia ASN juga bukan, sertifikasi juga belum. Jadi dia murni hanya mendapatkan gaji karena dia honorer, karena dia ngajar di swasta, tapi tidak ada gaji tambahan karena profesi dia gitu, belum sertifikasi. Nah, guru-guru ini alhamdulillahnya akan mendapatkan tambahan penghasilan ditransfer langsung ke rekening guru-gurunya menurut Pak Presiden. Tapi baru akan dihitung oleh BPS dan angkanya berapa, kapannya belum jelas. Tapi yang jelas tahun 2025 katanya ya. Nah, guru-guru kategori 4 inilah yang menurut saya yang jauh lebih butuh uang, yang setiap hari mungkin dikejar-kejar pinjol. Nah, ini yang harus didahulukan menurut kami loh ya, gitu. Kira-kira itu Mas gambaran singkatnya. Ya, artinya dari 4 kategori tadi yang paling krusial yang di posisi yang tadi ya, yang bukan ASN dan yang belum sertifikasi gitu ya. Nah, menurut Mas Iman nih, pemerintah akan ada rencana ini nggak untuk mempercepat sertifikasi gitu untuk guru-guru yang belum dapat sertifikasi? Oh ya, betul. Jadi memang kebetulan di tahun 2024 dan di tahun 2025, tahun ini maksudnya ya, itu sudah 600.000 lulusan PPG. Dan di tahun depan menurut Pak Prabowo, bukan menurut saya, 2025 itu akan dibuka kuota PPG 800.000. Ada penambahan berarti ya? Penambahan lagi. Kami sebetulnya apresiasi karena selama ini 5 tahun terakhir, misal di zaman Presiden Jokowi misalkan, itu kuotanya itu rata-rata cuma 50.000 Mas. Oh ya? Iya, per tahun cuma 50.000 gitu ya. Nah, baru kali ini aja melonjak 600.000, melonjak lagi 800.000. Itu soal itu kami apresiasi karena kami dari P2G memang sering bilang, tolong dong, yang belum sertifikasinya 1,6 juta, per tahunnya cuma 50.000 gitu kan, kapan selesainya? Seperti antrian haji, kira-kira gitu. Nah, sekarang sudah ada pernyataan, ini baru pernyataan ya, bukan peraturan, jadi tenang teman-teman guru-guru, ini Mas pada curhat, mereka di rumah, di keluarga, ketemu teman, itu langsung diberi selamat. Selamatnya padahal itu uangnya belum masuk gitu kan. Ini tolong dulu ya. Dia menghimbau ke masyarakat, tolong jangan dulu dikasih selamat, orang uangnya belum ada gitu, kira-kira gitu. Kasihan gitu kan. Oke, Mas Iman, terkait tadi kan udah banyak yang curhat-curhat gitu ya. Boleh di-spill sedikit nggak? Atau boleh dibagikan curhat-curhatnya tuh, atau responnya apa melihat guru-guru ya, khususnya untuk guru-guru merespon terkait pidatonya Pak Presiden Prabowo? Pertama, ingat guru itu kan mengamong siswa ya, sangat peduli gitu ya terhadap orang lain. Yeah. Sehingga respon pertama mereka adalah rata-rata terharu lihat Prabowo nangis. Itu pertama. Tapi setelah lihat Pak Prabowo menangis, mulai diperhatikan pidatonya kan. Loh, naik nggak sih ini gitu kan. Nah, setelah nangis baru sadar, wah tidak naik nih gitu kan. Itu agak jomplang juga. Yang ketiga, karena saya kepala bidang advokasi, teman-teman P2G di berbagai daerah, bahkan tadi siang ada guru SD di Toro di Sulawesi Tengah itu menghubungi saya untuk memastikan apakah benar guru P3K ini mendapatkan tambahan gaji, karena berarti dia adalah guru ASN P3K bersertifikasi kan. Ya. Karena di daerah-daerah itu mulai banyak spekulasi nih kan, wah ada tambahan gaji nih dan lain sebagainya. Antara senang dan khawatir karena kan takutnya nggak jadi gitu. Nah, kami sebagai organisasi profesi juga memberitahu apa yang kami pahami, kami tafsirkan. Oh begini Bu, tunggu dulu, jangan dulu senang, santai dulu gitu kan, dan lain sebagainya. Karena ini baru pidato dan menurut tafsir kami sepertinya tidak ada penambahan untuk PSASN gitu. Nah, makanya kemudian kami berharap Pak Presiden mengklarifikasi dan menjelaskan. Hanya saja per hari ini memang
dari dari kantor presiden tidak ada pernyataan ya bahwa benar penambahan itu ada untuk guru non ASN bersertifikasi jumlahnya 500.000. Nah, cuman kan yang senang ini harusnya kategori kedua ya, itu real ada penambahan, itu kami apresiasi. Cuman yang lain ikut senangnya doang gitu ya, transfernya belum jelas. Oke, Mas Iman tadi kan Mas Iman sempat mengatakan juga bahwa ya sertifikasi itu penting ya untuk kesejahteraan guru gitu. Nah, terkait sertifikasi ini, sepengetahuan Mas Iman nih, apakah ada kendala yang dirasakan oleh teman-teman jika ingin mengambil sertifikasi? Oh, ya. Oh, sertifikasi itu Mas, kalau ibarat end game gitu ya, kayak dia adalah permainan yang tidak pernah selesai. Oh, gitu. Saya menyaksikan bagaimana guru-guru di daerah maupun di perkotaan betapa berliku-likunya mereka. Setelah syarat terpenuhi, itu juga harus ngantri. Kan tadi saya bilang kan, yang belum sertifikasi 1,6 juta, kuotanya 50.000. Gimana coba tuh? Nah, untuk memenuhi syarat, itu guru misalkan pertama dia harus muncul di Dapodik, data pokok pendidik. Ibaratnya data dia diakui sekolah lah, kira-kira gitu. Karena Dapodik ini terintegrasi dengan kementerian, artinya diakui oleh menteri kan. Terlihatlah datanya kira-kira gitu. Nah, setelah dapat Dapodik, apakah gampang? Tidak gampang. Di beberapa daerah guru-guru honor itu untuk masuk Dapodik itu lika-likunya seperti main ular tangga. Banyak jebakan-jebakan gitu kan. Banyak hal-hal yang ya tidak etis lah gitu kan untuk mendapatkannya, tawaran, maaf ada yang meminta harga dan lain sebagainya. Itu kasihan sudah menghonorer mereka. Yang kedua, sudah dapat Dapodik harus punya NUPTK. Wah, nomor unik kalau dia adalah guru. Itu juga perjuangannya susah sekali. Memang kategorinya kalau sekolah swasta selama sekolahnya baik lah gitu ya, itu dipermudah. Tapi yang di sekolah negeri itu sulit sekali sampai dapat NUPTK itu. Karena kedua syarat ini adalah syarat untuk ikut PPG. Dan setelah PPG, pendidikan setahun baru dia sertifikasi. Jadi jalannya sangat panjang seperti itu. Nah, kami berhusnuzon bahwa dengan kuota yang sangat besar 600.000 di angkatan sekarang, mungkin ini akan mempercepat itu. Lalu di kuota tahun depan 800.000. Tapi kami sebagai Perhimpunan Pendidikan dan Guru tetap konsisten bahwa sertifikasi ini adalah untuk melakukan standarisasi ya kualitas guru. Jadi jangan hanya kuota yang saja besar, tapi tetap saja ya pengawasan agar proses pendidikan ini menghasilkan guru-guru yang benar-benar profesional. Kami juga tetap mendorong itu. Jadi bukan hanya soal kuota terus sertifikasi, tidak. Kita ingin ini tetap berkualitas. Tapi Mas, ada beberapa hal yang belum masuk. Ada beberapa guru yang belum masuk kategori pidato Pak Presiden. Yaitu guru PAUD yang sampai hari ini belum jelas apakah dia statusnya guru atau bukan di kementerian di atas kertas. Yang kedua guru madrasah, karena dari pidato Pak Presiden dikonfirmasi oleh Menteri Mendikbudmen, tetapi Menteri Agama belum mengkonfirmasi ini. Artinya kalaupun terjadi afirmasi kenaikan gaji untuk guru ASN, untuk guru honorer, guru swasta, guru madrasah itu lebih-lebih kurang jelas lagi. Jadi kami berharap Pak Presiden tolong juga diberikan informasi apakah ini termasuk guru-guru madrasah. Karena guru madrasah dan guru sekolah sama-sama guru dan sama-sama berhak untuk mendapatkan kesejahteraan minimum. Gitu. Itu sih poin kami dan harapan kami. Oke Mas Iman, tadi kan kita bicara selain kesejahteraan guru, sertifikasi gitu ya. Nah, hal-hal apa lagi nih yang menurut P2G yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, Mas Iman? Oke, yang pertama tentu saja P2G tetap mendorong bahwa kesejahteraan guru itu harus diwujudkan karena itu adalah amanat Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 bahwa guru harus memiliki, harus digaji, harus berpenghasilan di atas kebutuhan minimum. Itu adalah pasal 14 amanat undang-undang.
Dan kami tetap mendorong melalui pasal ini Pak Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah upah minimum guru. Kalau pemerintah bisa menetapkan upah buruh, lantas kenapa tidak bisa menetapkan upah minimum guru di Indonesia? Karena rata-rata guru di Indonesia menurut Jobstreet misalkan gajinya itu di bawah menurut IDEAS, lembaga dari Dompet Duafa. Rata-rata gajinya itu 2 juta. 2 juta itu standar ASEAN aja tidak masuk. Gaji rata-rata terendah di ASEAN tuh Malaysia itu 5,5 juta. Jadi kita ini gaji terendahnya adalah gaji terendah dari standar terendah dari Asia Tenggara. Kebetulan Pak Presiden sering keliling dunia dan kami pikir akan malu pemerintah kita kalau standar minimumnya masih di bawah minimum. Jadi minimumnya di bawah minimum kan parah sekali. Jadi bukan hanya tadi ya, hanya pidato tentang kenaikan gaji berbasiskan sertifikasi atau tunjangan profesi, tapi juga harus menetapkan upah minimum guru. Dan saya kira itu bisa menyelesaikan banyak persoalan kesejahteraan guru. Itu Mas. Oke, Mas Iman, kita bicara tadi berapapun kenaikan gaji guru ya, tentu harapannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya. Dan bagi dunia dan pastinya memiliki dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Mas Iman nih, sejauh mana nih kenaikan ini atau ya, rencana wacana kenaikan ini berdampak pada kualitas pendidikan? Minat menjadi guru misalnya atau hal lainnya gitu, Mas Iman? Ya, kami belum bisa memastikan karena kan kenaikan ini juga bukan kenaikan untuk semua guru. Sehingga kemudian kalau pemerintah punya pikiran bahwa oh kami ingin menaikkan guru-guru yang berkualitas saja, apakah guru-guru sertifikasi non ASN itu misalkan menyerap semua guru-guru berkualitas? Jangan-jangan guru berkualitas itu memang tersebar di mana-mana. Ada di madrasah, ada guru PAUD, ada guru PNS tentu saja, ada guru yang tidak dapat sertifikasi. Jangan-jangan mereka-mereka ini berkualitas, sebenarnya kalau mereka dikasih tambahan gaji, mereka akan lebih semangat. Kemarin kami dapat laporan dari beberapa Pulau Riau, yang menyatakan ada guru honorer yang akhirnya jadi ASN P3K, performa sebelum jadi P3K dan sebelum, artinya status gajinya jelas dan tidak jelas. Justru yang gajinya jelas ini performanya ya jelas, karena mereka punya tanggung jawab. Bayangkan bagaimana mungkin negara menuntut kualitas dari guru yang digaji 300.000. Karena dengan gaji 300.000, maka guru tersebut sebetulnya sedang sedekah terhadap pendidikan nasional. Jadi bagaimana mungkin kita menuntut kualitas kepada guru-guru yang sudah menyedekahkan tenaga dan pikirannya dengan bayaran tidak bagus lah, tidak layak gitu. Jadi menurut kami kesejahteraan adalah syarat mutlak kualitas. Gitu. Karena tidak mungkin kita mempertanyakan kualitas pada guru-guru yang digaji tidak layak. Oke, Mas Iman, terakhir nih Mas Iman, apa nih pesan buat para guru yang mungkin sudah terlanjur berharap terhadap kenaikan gaji agar bisa tetap semangat mengajar nih, Mas Iman, silakan. Bagaimana, maaf tidak terdengar tadi. Mas Iman, apakah ada pesan untuk para guru yang sudah terlanjur berharap terhadap kenaikan gaji nih agar tetap semangat mengajar, Mas Iman? Ya, tentu saja saya tidak mau menggurui ya teman-teman guru dengan kondisi yang berbeda-beda. Indonesia luas 17.000 pulau, ada 500 kabupaten, guru itu tata kelolanya di pemerintah daerah, tidak ada guru nasional, guru itu milik Pemda, ada guru swasta, ada guru madrasah, guru PAUD dengan masalahnya masing-masing. Tentu kami ingin guru tetap semangat dalam arti bahwa sebenarnya kita ini dilindungi oleh undang-undang agar hidup layak. Jadi untuk teman-teman guru yang selama ini masih hidup di bawah kelayakan, ya kita masih akan tetap berjuang supaya negara ini sadar bahwa memang negara harus memperlakukan gurunya lebih baik, sehingga kemudian itu akan berdampak terhadap masa depan pendidikan kita. Apa sih yang kita harapkan terhadap
guru-guru dengan digaji tidak layak agar bisa mengajar anak-anak kita gitu. Gurunya layak pasti pengajarannya juga, performanya pasti juga. Kami pastikan itu bisa bagus. Kita tetap akan berjuang, kita akan tetap memberikan solusi-solusi kepada pemerintah supaya ini kebijakan yang mensejahterakan guru itu tetap menjadi prioritas gitu. Itu saja paling. Oke, terima kasih Mas Iman. Kita tunggu terus ya gebrakan-gebrakan pemerintah khususnya untuk meningkatkan, mempercepat sertifikasi dan berbicara juga terkait dengan kesejahteraan guru gitu ya. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi semua. Sekali lagi, terima kasih Mas Iman Sanatul Hairi.